hari ini pihak dari kepolisian akan melakukan konferensi pers pemirsa. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Sudah ada Yohana Gabriela yang sudah siap mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri. Yohana. Ya, selamat malam Caca dan pemirsa di rumah. Memang diketahui hari ini dilakukannya pemeriksaan atas Irjen Pol Verdi Sambo, yang dimana pemeriksaan ini dilakukan sejak pagi tadi pukul 10 hingga usai sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini agenda berikutnya adalah Kapolri rencananya akan melakukan konferensi pers yang hingga saat ini dari kami, media masih menunggu berlangsungnya konferensi pers yang akan berlangsung mungkin beberapa saat lagi. Adapun pemirsa, diketahui pada saat usai dijalankannya pemeriksaan, Irjen Pol Verdi Sambo sempat mengucapkan beberapa hal sedikit terhadap media, di mana diantaranya bahwa Irjen Pol Verdi Sambo mengatakan hari ini pemeriksaan yang telah dilakukan, ia sudah memberikan keterangan apa yang ia ketahui dengan apa yang sudah dilihat, disaksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas di Duren 3. Dan Verdi Sambo bersama-sama mempercayakan kepada tim sus yang akan menjelaskan secara terang benderang. Dan hanya itu saja statement atau pernyataan yang disampaikan Irjen Pol Verdi Sambo usai menjalankan pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam tadi. Dan kemudian ia langsung keluar dari gedung Bareskrim Polri dan meninggalkan lokasi. Dan tak lama setelah itu pemirsa, ini sebentar lagi, beberapa saat lagi konferensi pers akan berlangsung untuk mengetahui apa saja tadi yang sudah dibahas ataupun pemeriksaan yang dilakukan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo. Adapun perlu diketahui Caca dan pemirsa di rumah, hari ini menjadi pertama kalinya Irjen Pol Verdi Sambo buka suara di hadapan publik. Beberapa hal ataupun poin yang ia nyatakan di hadapan publik terkait pemeriksaan pada hari ini di Bareskrim Polri, diantaranya adalah yang pertama, ia mengucapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan hari ini menjadi pemeriksaan keempat kalinya setelah sebelumnya pemeriksaan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan, lalu di Polda Metro Jaya, dan hari ini di Mabes Polri Bareskrim. Dan kemudian Irjen Pol Verdi Sambo juga mengucapkan permohonan maaf kepada institusi Polri atas insiden kasus penembakan ataupun insiden kasus yang terjadi di rumah dinasnya di Duren 3. Kemudian ia juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian Brigadir J. Lalu juga ia menyampaikan bahwa ia berharap agar seluruh pihak bersabar dan tidak berasumsi, dan memohon doa agar istrinya bisa pulih dari trauma serta anaknya bisa melewati kondisi ini. Dan tadi memang pemeriksaan berlangsung sekitar 7 jam. Dan memang diketahui Caca dan pemirsa di rumah, kemarin juga dari Bareskrim Polri menetapkan Barada E atau Barada Eliezer ini sebagai tersangka atas beberapa pasal, yakni pasal 338 tentang pembunuhan, jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang persengkokolan dalam pembunuhan, serta perbantuan dalam penghilangan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu pihak kepolisian juga sejauh ini telah memeriksa sebanyak 42 saksi, diantaranya Irjen Pol Verdi Sambo yang dilakukan pada hari ini. Lalu juga ada 11 saksi dari keluarga Brigadir J, 7 ajudan Verdi Sambo, dan sejumlah saksi ahli. Dan di hari yang sama kemarin pada tanggal 3 Agustus diketahui bahwa dari pihak keluarga Brigadir J, yaitu Ayanda Brigadir J yakni Samuel Huta Barat bersama dengan rekan pengacaranya yang memang bukan kuasa hukumnya, ini mendatangi atau melakukan audiensi bersama dengan Menko Polhukam, dan ini juga diterima oleh Mahfud MD, di mana beberapa hal yang memang disampaikan oleh Mahfud MD, yaitu diantaranya adalah bahwa betul dari pihak keluarga dan juga dari rekan menyampaikan keluhan dan pandangan, bahkan keyakinan dari sisi mereka tentang peristiwa di rumah Kadif Propam Sambo. Lalu
dicatat semua pendapat mereka, dan bukan hanya itu saja. Dari Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa pendapat dan proses ini tidak boleh ikut campur dari pihak Menko Polhukam, karena tugas dari Menko Polhukam adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa kasus harus dibuka dengan sebenar-benarnya, sehingga dari Mahfud MD juga sudah mempunyai catatan lengkap dari keluarga, ada dari intelijen, purnawirawan, polisi, Kompolnas, dari Komnas HAM, LPSK, dan lainnya. Dan juga selain itu Mahfud MD juga menyampaikan bahwa kasus ini tidak sama dengan kasus kriminal biasa, karena untuk itu masyarakat diharap bersabar karena kasus ini adanya unsur psikohierarkial dan juga psikopolitis. Dan hal itu membuat penyidikan ini menjadi tidak mudah. Bahkan untuk Menko Polhukam ini memang tidak bisa berpendapat meskipun sudah memiliki catatan dari berbagai pihak. Dan jika kami dari kemarin konferensi pers yang didapatkan juga pemirsa di tanggal yang sama 3 Agustus ini, pihak kepolisian selain menetapkan Baradae sebagai tersangka, ya, pihak kepolisian juga sudah mendapati beberapa barang bukti seperti CCTV dan lainnya. Dan pemirsa, kami masih akan terus menunggu konferensi pers nantinya. Untuk sementara itu kami kembalikan kepada Anda, Caca, di studio. Terima kasih Yohana mengabarkan langsung dari Mabes Polri, Bareskrim Polri maksud kami. Dan kita ke informasi di mana Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Irjen Pol Verdi Sambo tiba di Bareskrim sekitar pukul 10 pagi dengan pengawalan ketat. Sebelum menjalani pemeriksaan, Jenderal Bintang 2 ini memberikan pernyataan kepada awak media. Ia menyatakan ini adalah pemeriksaan keempat yang ia jalani. Sebelumnya ia sempat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Ia juga meminta maaf kepada institusi Polri terkait insiden penembakan yang terjadi di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli lalu. Ya, kami masih akan terus memantau bagaimana informasi terbaru dari Bareskrim Polri, pemirsa. Apakah akan ada konferensi pers yang akan digelar di sana? Usai jeda berikut.